Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kemarin PKS bilang rugi dukung Anies Baswedan. Dan sekarang minta dukungan Anies Baswedan dan bahkan kalau bisa ikut kampanye ya Ridwan Kamil dan Suswono. Ini kan aneh begitu. Semakin hari kok semakin aneh dalam artian bahwa ya inilah politik realitasnya. Memilih siapapun kan terserah dari Anies Baswedan. Dan juga di tahun 2017 ya sampai 2024 kemarin Anies Baswedan ya PKS tetap konsisten ya mendukung Anies Baswedan. Tapi kenapa di Pilkada DKI Jakarta kalau toh pada hakikatnya demi bangsa dan negara tidak mendukung Anies Baswedan? Itu kan persoalannya. Makanya sebenarnya inilah masalah soal politik. Ketika kemarin mengatakan bahwa ada yang mengatakan rugi dukungan Anies Baswedan, justru seharusnya tidak mengeluarkan kata-kata seperti itu. Karena ini adalah politik ya. Eh, saya kira bahwa PKS ya kemarin ini mungkin kesalahan strategi ya. Kenapa sejak awal tidak melanjutkan program-program Anies Baswedan ya, malah yang terkesan melanjutkan di situ semuanya yaitu adalah Pramono Rano Karno. Maka dengan adanya seperti ini orang akan membicarakan masalah sosok Anies Baswedan ini ya. Ada yang mengatakan ya Anies Baswedan tidak bertahu terima kasih, Anies Baswedan tidak mau ini, tidak mau itu kepada PKS. Nah, ini kan masalah politik, Bro. Bagaimana Jokowi dengan Gibran kok bisa kok mengkhianati partainya padahal dia adalah kader PDIP. Anies Baswedan itu bukan kader PKS, wajar kalau mereka mendukung, kan begitu logikanya. Ya kata netizen ya kemarin PKS bilangnya rugi ya, terus kemudian dilepeh sana sini, kok sekarang meminta dukungan. Nah itulah yang kita bahas hari ini. Saya memulai dari PKS ya. Saya kira PKS ini tetap konsisten mendukung para kader-kadernya. Kenapa? Karena kita lihat saja bahwa walaupun antara kalah dan menang ya itu masalah belakang. Yang terpenting adalah para kader-kader mereka tetap konsisten untuk maju di Pilkada Jakarta. Tapi ingat, strategi itu ya tidak selalu berjalan lurus. Kenapa kita lihat? Ya, sekarang mungkin Pilkada DKI Jakarta adalah pemenang, di kursi DPR adalah PKS, ya karena mungkin ada faktor elektoral Anies Baswedan. Tapi kita lihat saja nanti ketika Anies Baswedan sudah tidak lagi bersama dengan PKS, apakah elektoral akan semakin naik? Catatan 10 tahun yang lalu, bagaimana PKS menjadi oposisi di situ? Ya mereka stagnan begitu. Baru kali ini saja. Jadi artinya apa? Artinya saya berpikir bahwa ya tidak selamanya ya mengusung para kader-kader mereka ya untuk selalu konsisten ya sebagai bentuk bahwa partai PKS adalah sistem kader, ya tidak selamanya seperti itu. Harus mengusung orang-orang atau tokoh-tokoh politik sebagai yang mendongkrak bagaimana kursi DPR itu akan didapatkan. Nah, itu satu begitu. Makanya dengan pertemuan-pertemuan Anies Baswedan dan Pramono ini sudah menunjukkan bahwa ada komitmen ya Anies Baswedan ini ya saya melihat begini, ada komitmen Anies Baswedan ini ya untuk mendukung Pramono Rano Karno dibandingkan dengan Ridwan Kamil Suswono. Kenapa? Ridwan Kamil ya mungkin orang jauh begitu kan, orang Jawa Barat lalu kemudian mencalonkan diri di Pilkada DKI Jakarta. Sebenarnya demokrasi tidak ada masalah. Tapi kita lihat saja bahwa sosok Pramono ini sampai hari ini ya ini menjadi kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi mungkin hitung-hitungannya adalah daripada orang luar ya mending orang dalam aja begitu, warga DKI Jakarta sendiri begitu kan. Walaupun pertama kali Ridwan Kamil dan Suswono itu sudah elektabilitasnya sangat tinggi, tapi dengan adanya anak-anak Abah, dasarnya anak-anak Abah masuk ke Pramono Rano Karno begitu kan. Pramono Rano Karno sekarang menjadi kekuatan luar biasa, dan bahkan Litbang Kompas saja selisihnya Pramono Rano Karno ya itu 4% begitu. Itu belum ada dukungan pada Anies Baswedan. Kalau Anies Baswedan mendukung Pramono Rano Karno, maka yang jelas wah ini akan menjadi kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa begitu kan ya. Jadi ditambah lagi dengan pendukung Ahok. Selesai sudah. Ya ditambah lagi pendukung Ahok, pendukung anak A, pendukung Anies Baswedan, anak Abah. Ya sudah selesai, lantik aja. Jadi sekarang Ridwan Kamil ketemu dengan Jokowi, ketemu dengan Prabowo begitu kan. Karena sebentar lagi ini kan sudah pemilihan begitu. Makanya
banyak orang muncul spekulasi, wah ini gimana Ridwan Kamil? Nampaknya datang OTW ke Jakarta nampaknya ya hanya kalah doang begitu. Tapi jangan diremehkan. Kim Plus sekarang ini ya begitu banyak begitu kan. Ya masalah soal itu kan gampang. Nasdem kan sudah tidak mau ikut-ikutan nampaknya ya. PKB ya itu-itu aja begitu kan ya. Yang lain juga ya kenapa? Karena saya itu tidak mendapatkan apa-apa. Ngapain kita membesarkan partai partai orang lain begitu kan, toh pada akhirnya tidak ada dampaknya kan, itu yang dilihat. Kayaknya di Pilpres nanti kan hitung-hitungannya berbeda lagi. Iya kalau Nasdem mendukung Prabowo lagi, kalau tidak kan itu politiknya begitu kan. Makanya saya kira ini banyak yang berkomentar seperti itu ya. Coba kita lihat komentar-komentar netizen, agak ngeri-ngeri sedap ternyata ya. Emang kumpulan apa ini? Ada rasa penyesalan dong ya mereka. Ternyata ucapan para politik itu jangan percaya 100% dan artikan sebaliknya ya. Kayaknya di negeri Konoha. Ya kita lihat saja konsistensi dalam dunia politik itu ini bukan soal kawan atau lawan, tapi konsistensi di situ adalah jabatan dan kekuasaan. Saya masih pesimis kok siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya begitu kan ya. Masih pesimis ya, karena belum ada bukti ya. Makanya Prabowo ini dari 100 kemungkinan seorang Prabowo apakah benar-benar diberantas semuanya? Kalau itu dilakukan, maka bukan tidak mungkin sosok Prabowo ini akan menjadi kekuatan besar sebagai sosok presiden ya. Ya tidak harus siapapun. Yang penting adalah pro terhadap rakyat, bukan cari pekerjaan dan cari sensasi, pencitraan sana sini begitu kan. Kan ada pemimpin cari sensasi sana sini agar dipilih lagi. Banyak orang seperti itu begitu kan. Jadi saya kira ada yang mengatakan bahwa ini dari komentar netizen, jika mendukung Anies rugi, jika dukung Anies untung, ya penalarannya ya masuk akal dan mau enak sendiri. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Jangan mau dihianati untuk kedua kalinya Pak, biarkan PKS jadi partai ya, seperti itu. Begitulah jika tidak punya muka. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Tapi saya melihat ya konsistensi dari PKS itu sampai hari ini masih tetap bertahan di parlemen ya, 10 tahun menjadi oposisi, terus kemudian kemarin dan sekarang ya bergabung kepada koalisi Prabowo walaupun tidak dapat jatah menteri, tapi pada kenyataannya ya dia mendukung begitu kan jalannya roda pemerintahan Prabowo. Saya kira itu kan masuk pada koalisi. Nah, inilah yang kita terima karena setiap politik itu ada sensasinya ya, ada sensasi baru, ada warna baru begitu kan. Tapi kalau pola-pola yang lama dipakai ya mereka tidak akan tetap eksis karena di negara kita ya anak-anak muda kita begitu kan ya selalu cari sensasi baru ya. Coba kita baca. Kemarin PKS bilang rugi dukung Anies Baswedan, sekarang minta dukungan ke Anies Baswedan ya. Inilah politik saat ya masa pendaftaran cagup-cagup Jakarta, hubungan Anies Rashid Baswedan dengan PKS sempat tegang. Manuver para jubir PKS yang menyebutkan soal deadline yang menjadi pemicu ketegangan itu. Para jubir PKS berpolemik di media, bukannya bertemu baik-baik seperti Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Anehnya Presiden PKS Ahmad Saihu diam-diam terhadap manuver para jubir PKS. Manuver politik para jubir PKS ya menyoal deadline 4 Agustus 2024 pada Anies Baswedan ya untuk mencari mitra koalisi agar dapat berlayar di Pilgub Jakarta. Ketika itu belum ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menurunkan syarat minimal dukungan dari 20% menjadi 7,5%. Dan itu kita lihat saja begitu kan. Pada kenyataannya itu jauh-jauh hari mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono. Dan sebentar H-3 begitu ada putusan dari Mahkamah Konstitusi, maka PDIP bisa berlayar. Nah, PDIP karena tidak mengusung Anies Baswedan pada waktu itu, lebih mengusung Rano Karno, tapi Anies Baswedan paham betul bagaimana situasi dalam PDIP itu begitu kan. Makanya sempat Anies Baswedan datang begitu kan, sempat Anies Baswedan datang ke kantor PDIP dan situlah sudah jelas bahwa akan mendukung PDIP, akan didukung oleh PDIP.
Tapi pada kenyataannya juga sama, Anies Baswedan tidak diambil. Kenapa ya? Karena mungkin alihnya orang-orang akan membicarakan wah PKS saja tidak mau dukung Anies Baswedan, masa PDIP mau dukung? Mungkin konsistensinya orang representasi orang mengatakan seperti itu. Tapi ya inilah politik yang ada. Coba kita teruskan ya, agak menarik ini. Padahal ya manuver para jubir PKS itu sebagai manuver awal PKS meninggalkan Anies Rashid Baswedan di Pilgub Jakarta. PKS ya sebagai partai dakwah meninggalkan Anies kurang adab jika dibandingkan dengan Partai Nasdem dan PKB. PKS akhirnya mengalihkan dukungan kepada Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dengan membegal partai pendukung Rashid Anies Baswedan di Pilpres 2024. Belum ada respon manuver jubir PKS yang kontroversialnya itu ya dikompori oleh lagi ya cuitan mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring ya Tifatul Sembiring mencuat ya di akun X saat hubungan Anies Rashid Baswedan dan PKS mulai berjarak pasca manuver politik para jubir PKS itu. Ya, kita lihat saja pertemuan antara Anies Baswedan ya dengan Ahmad Saihu di situ begitu kan ya. Nampaknya agak kurang gimana begitu kan. Walaupun Anies Baswedan sudah menerima ini semua, tapi pada kenyataannya adalah orang-orang akan melihat bahwa kok beda ya. Terkesannya beda. Pertemuan Anies Baswedan ya dengan dengan Pramono Rano Karno ini terkesan berbeda. Ya berbedanya di situ ya ketika melihat Anies Baswedan menyampaikan itu ya tetap konsistensi akan mendukung Pak Saihu ya sebenarnya. Tapi ini ketika Pak Saihu menyampaikan begitu kan ya nuansanya berbeda. Tidak ada nuansa tertawa seperti apa yang dilakukan oleh Pramono Rano Karno. Ini gimana begitu? Makanya saya kira bahwa inilah perspektif begitu dalam dunia politik. Mungkin Anies Baswedan ya agak terpaksa atau bagaimana. Tapi ya inilah politik begitu kan. Tetap saya kira memandang bahwa kalau sudah datang kepada Anies Baswedan berarti kan pengaruh Anies Baswedan sangat luar biasa. Bahkan ya dukungan terhadap Anies Baswedan kepada Ahmad Saihu mungkin iya begitu kan ya. Saya kira PKS ini para punggawanya di situ begitu kan ya pada dikritik oleh anak Naba pada waktu itu dia malah menjawab kritikan itu seharusnya kan tidak perlu begitu kan sehingga apa yang terjadi selama ini orang-orang akan membicarakan soal-soal Anies Baswedan ke depan. Nah ini kan agak beda begitu kan ya terlalu serius lah untuk menanggapi hal-hal kayak beginian dalam artian bahwa tidak ada candaria seperti apa yang dilakukan oleh Pramono dan Rano Karno. Ya Ahmad Saihu dengan Anies Baswedan hanya tersenyum saja begitu kan ya. Ini kan agak beda begitu ketika di Zoom. Coba kita lihat saja ini agak berbeda begitu kan ya Anies Baswedan di situ. Karena apa? Semua orang itu pasti punya rasa sifat kecewa ya kepada siapapun begitu kan. Walaupun drama depannya begitu kan ya, drama depannya mereka enteng-enteng saja, tapi di balik ini semua pasti ada kekecewaan dan itulah politik begitu kan. Makanya politik itu tidak kenal yang namanya lawan, tidak ada yang namanya kawan. Yang ada atas nama rasa kepentingan dan kekuasaan. Bukan tidak mungkin Anies Baswedan ini punya kekuasaan dan ambisi untuk menjadi seorang presiden. Bukan tidak mungkin. Makanya ya dalam gagasan saya memandang bahwa sosok Anies Baswedan di situ secara gagasan dia berpikir secara idealis ya. Tapi untuk kendaraan politik ya Anies Baswedan tidak selalu mengikuti pemikirannya secara idealis, tapi harus keluar atau harus pragmatis. Dalam artian apa? Untuk mencari kendaraan-kendaraan yang lain untuk bisa berkuasa. Karena hitung-hitungan politik itu adalah ya tidak selamanya dilihat dari drama depannya begitu, harus dilihat dari drama belakangnya. Jadi sosok Anies Baswedan kalau masih terpaut dengan PKS, saya kira tidak akan bisa untuk melanjutkan kekuasaan itu. Nah, kita tahu bahwa di tahun 2029 nanti, misalnya begitu kan, misalnya setidaknya Partai Nasdem dan PDIP mereka bergabung menjadi satu untuk mengusung Anies Baswedan, bukan tidak mungkin itu akan bisa menjadi lawan kembali. Ya, ini secara logika begitu kan. Makanya saya kira tidak mungkin partai-partai yang kemudian ada di dalamnya lalu kemudian masuk. Makanya jalan satu-satunya kalau Prabowo ya
Kalau Prabowo dengan Gibran masih tetap di tahun 2029 nanti, maka ujung-ujungnya Anies Baswedan kalau ingin maju ya lewat Partai Nasdem ya, terus kemudian atau Partai Nasdem berkoalisi dengan PDIP. Kalau ingin kembali yang lebih besar lagi, ambillah kader dari Partai Golkar, ambillah dari Partai Demokrat. Selesai sudah. Itulah politik yang ada. Ya saya harus memikirkan soal-soal kayak begituan begitu. Dalam artian bahwa orang-orang ini untuk mencari kekuasaan banyak untuk segala cara begitu kan ya. Terus kemarin pada 14 November 2024 kita lihat ya dipertontonkan oleh upaya PKS meminta dukungan Anies Baswedan di Pilgub Jawa Barat dan Jakarta ya. Saya kira tidak ada masalah begitu kan ya. Calon gubernur dan wakil gubernur bertemu dengan sosok Anies Baswedan, ketemu di pendopo Anies Baswedan ya. Ya anehnya padahal PKS itu mungkin sejak awal sudah minta duluan bertemu dengan Anies Baswedan. Ya, saya menganalisis seperti itu. Tapi kenapa yang diterima itu adalah Pramono Rano Karno? Dan itu yang kita lihat hari ini. Ya tidak ada masalah sebenarnya karena ini adalah proses demokrasi, ini adalah proses politik begitu kan? Ya, walaupun toh pada akhirnya orang mengatakan ya tidak tahu berterima kasih kepada PKS, tapi kita lihat saja inilah politik yang ada. Bahkan ya PLH Presiden PKS Ahmad Heriawan ya atau Kang Aher ya berharap Anies Rashid Baswedan membantu mengkampanyekan ya Ridwan Kamil dan Suswono ini ya ya buat apa begitu kan ya. Buat apa Anies Baswedan mengkampanyekan itu kalau toh pada akhirnya Anies Baswedan sudah menjadi kecewa. Orang-orang kan akan membicarakan itu begitu kan. Coba kita baca nih. Bahkan di nanti-nanti anak abah di Jawa Barat adalah pernyataan terbuka Anies mendukung Ahmad Sayhu dan Ilham Habibie. Justru tidak ada sama sekali selain hanya doa untuk Ahmad Sayhu dan Ilham Habibie. Malah calon gubernur Ahmad Sayhu ya berharap ya kita sangat berharap kalau Pak Anies nanti ada waktu sedia berkampanye. Maksudnya ada sisa waktu untuk beberapa kali pertemuan. Insya Allah diajak jalan-jalan di Jabar. Jika punya malu, ya seharusnya PKS malu. Karena PKS campakkan Anies dengan manuver bohong para jubir PKS dan cuitan Tifatul Sembiring, rugi dukung Anies Baswedan. Kini saat terjepit di Pilgub Jawa Barat dan Jakarta, butuh dukungan Anies. Ahmad Sayhu, Ilham Habibie, dan Rika Suswono, ya, dan RK Suswono, ya, terancam kalah di Pilgub Jawa Barat dan Jakarta. PKS butuh dukungan Anies Baswedan untuk menang di Jawa Barat dan Jakarta setelah PKS meninggalkan Anies dengan meninggalkan luka ya di anak abah itu. Jadi pertarungan politik kita saya kira tidak bisa untuk lobby-lobby politik untuk menjadi kekuasaan ya, dalam artian bahwa Anies Baswedan kalau hanya stagnan di PKS ya saya kira tidak bisa begitu, karena lobby-lobby politik untuk PKS ini ya itu aja begitu kan ya, karena kita tahu bahwa ya kalau ingin manuver lebih dalam ya, Anies Baswedan ingin punya kendaraan yang begitu luar biasa. Pandangan terhadap Anies Baswedan biar tidak dicap sebagai bapak politisasi, maka salah satu yang menjadi kekuatan dan menjadi indikator bagi Anies Baswedan ya harus berlabuh, harus memainkan citra yang baik untuk dimanfaatkan. Salah satunya mendukung Pramono Rano Karno. Orang akan membicarakan para pendukung-pendukung PDIP yang awalnya sejak tahun 2017 mengatakan bahwa Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas, bahwa Anies Baswedan dicap sebagai orang-orang yang non pribumi, dan sekarang sudah terbantahkan bahwa sosok Anies Baswedan sekarang mendukung Pramono Rano Karno sebagai bentuk adalah manuver politik. Apakah seperti itu? Ya belum tentu juga, karena ini adalah politik yang nyata. Persoalan-persoalan mendukung ya terserah, karena Anies Baswedan bukan kader PKS. Kita lihat saja, Anies Baswedan bukan kader PKS, bukan kader siapa-siapa. Wajar dong kalau mendukung siapapun begitu kan. Makanya jangan heran, jangan sombong kalau mereka sudah berkoalisi begitu kan ya. Sudah banyak partai yang mendukung, belum tentu juga. Ya, Partai Nasdem belum sepenuhnya mendukung Ridwan Kamil dan Suswono.
Tapi kita lihat saja di dalamnya, ya di dalamnya bisa saja yang mendukung Pramono Rano Karno. Karena kedekatan Partai Nasdem dan PKS dan PDIP itu jauh begitu kan ya, jauh-jauh sekali ya ketimbang Anies Baswedan, ketimbang Nasdem dan dengan PDIP. Dalam artian kedekatan PDIP dengan Nasdem itu sudah paling dekat, sangat luar biasa. Makanya saya di tahun 2029 ini bisa saja begitu kan, bisa saja pertukaran politik ya, bisa saja tidak selamanya kepada sosok Gibran ya, karena Gibran itu tidak punya partai. Nah, apa yang mau didorong? Apakah dari Partai Golkar? Ya, kita lihat saja ya nasibnya bagaimana. Tapi Anies Baswedan yang jelas sekarang adalah manuver politiknya sangat bagus. Mungkin itu yang kami sampaikan. Ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di-subscribe.